Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pada saat ini kita akan memulai kebaktian kita pada pagi ini. Kita akan mendengarkan firman dari Tuhan. Abang minta kita duduk di bangku kita masing-masing sambil mendengarkan dari firman Tuhan. Ayo, bagi adik sekolah minggu, kita akan berikan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita di minggu pagi ini. Marta tahuak manuki di manogot ni minggui. Marta tahuak kokokok dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Makuling giring-giringi di manogot ni minggui. Beta hita lau tu bagas garejai. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Marta tahuak manuki di manogot ni minggui. Marta tahuak kokokok dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Dungo madak danak sikola minggui. Makuling giring-giringi di manogot ni minggui. Beta hita lau tu bagas garejai. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Laho manangi hon hatani Tuhani. Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya kali ini? Sehat kan? Kalau sekolah minggu, kalau saya bertanya bagaimana kabarnya, semua harus menjawab luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo kita coba sekali lagi. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, gitu dong. Harus penuh dengan semangat. Kita mau masuk firman Tuhan kali ini. Yuk, saya mengajak semua adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau berikan bagi kami. Kali ini kami ingin mendengar firman Tuhan, biar melalui Roh Kudus, Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman Tuhan. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Nah,
Mari kita ambil Alkitab kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan kali ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yuk sekali lagi. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Saya akan membacakan buat adik-adik semua ya. Yuk kita mendengarkan dan kita mengikuti dari yang tertulis dalam Alkitab kita. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat semua, tetapi percaya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kakak punya cerita nih. Ada teman kita yang namanya Arifin. Nah, dia hobinya main game terus karena dia punya handphone yang bagus. Dia main game setiap hari. Pada suatu kali, bapak mamanya mau pergi. Ada urusan yang penting. Nah, mamanya bilang, "Arifin, mama sama bapak mau pergi. Sebentar lagi, kalau rumah sudah kosong, lihat jemuran ya." Nah, begitu mendengar itu, Arifin bilang, "Iya." Tapi handphonenya tidak pernah lepas dari tangannya. Nah, ketika sudah berjalannya waktu, orang tuanya udah pergi mengurus urusannya. Arifin asik terus di rumah main game. Dia mendengar suara petir. Lalu dia melihat ke jendela, oh, hujan sudah mulai datang. Tapi karena gamenya tanggung, dia terus memain game. Nah, ketika dia keluar sebentar, dia melihat ada sampah di selokan rumahnya. Sampahnya itu dari plastik. Nah, dia merasa, oh, kayaknya ini nanti bisa menghambat aliran air. Tapi karena gamenya asik, nah, dia lupa akan itu. Lalu dia main game kembali. Tidak lama, gerimis datang. Tapi belum terjadi apa-apa. Dia melihat gerimis. Tapi dia teringat, oh, ada jemuran yang harus diambil. Dia ambil jemuran. Nah, dia bangga kan karena mamahnya sudah membilang kian bahwa kalau mamahnya sudah pergi, lihat, nanti takutnya hujan. Perhatikan rumah. Nah, dia ambil jemuran. Baik kan? Baik. Tapi dia main game lagi. Lalu dia teringat, oh, ada sampah di selokan. Dia ingat pesan papanya. Papanya bilang apa? Kalau di selokan ada sampah, nanti bisa terjadi banjir. Tapi dia karena gamenya asik, dia terus main game. Lalu turunlah hujan yang begitu lebatnya. Tahu adik-adik apa yang terjadi? Halaman rumahnya banjir. Karena selokannya nggak bisa lagi berjalan. Lalu bunga-bunga dari mamahnya rusak semua. Nah, tapi dia masih terus main game. Karena ya sudah terjadilah. Lalu pulanglah papa dan mamanya. Apa yang mamanya lakukan? Mamanya marah sama dia. Papanya bilang seperti ini. Kamu sudah tahu ada sampah di selokan itu, tapi kamu tidak ambil. Lalu yang terjadi adalah banjir. Papanya marah. Nah, begitu juga dengan Thomas.
Kalau sudah dikasih tahu, tapi tidak percaya dan tidak dilakukan, apakah dia anak-anak Tuhan? Ayo jawab. Tidak ya, tidak mungkin dia anak-anak Tuhan. Anak Tuhan adalah anak yang percaya, sekalipun dia tidak melihat. Kalau orang tua memberikan nasihat, dia akan percaya, sekalipun belum terjadi. Jangan seperti si Arifin tadi. Dia nggak percaya, dia cuek dengan semua. Setelah banjir, dia baru percaya bahwa sampah itu bisa membuat banjir rumahnya. Adik-adik, kalau orang beriman dalam kehidupan kita, sebenarnya kita ingin berkata apa? Bahwa kita pengikut Yesus Kristus. Nah, percaya kepada Yesus artinya dia mendapat kehidupan. Yesus berfirman, engkau adalah anak-anakku, engkau adalah sahabat-sahabatku. Berarti kita adalah teman Allah, kita adalah anak-anak Allah. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ayo, yang kita lakukan, yang pertama sekali, harus berani bicara kepada Tuhan. Siapa di sini yang nggak berani mimpin doa? Ayo, harus berani. Kalau guru sekolah minggunya bilang, ayo pimpin doa, langsung angkat tangan. Dengan angkat tangan berarti kita adalah sahabat Tuhan. Masa sih yang berteman gak pernah ngomongan? Ayo, jujur. Kalau dia berteman dengan Tuhan, berarti dia harus mampu berbicara kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah temannya. Masa aku punya teman, tapi kemana-mana bareng, kemana-mana sama, tapi gak pernah omongan. Kan berarti bukan teman toh? Nah, kalau orang beriman, apa yang dibilang temannya, dia akan percaya. Apa yang dibilang oleh temannya yang baik, dia akan melakukan itu. Begitu juga kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang sama kita, engkau harus berbuat baik, maka kita harus berbuat baik. Orang yang melakukan jahat kemana dia perginya? Ke neraka. Neraka itu panas. Pokoknya nggak enak lah. Kita mau ke surga. Kalau ke surga itu enak. Semua hidup dengan damai. Kalau Kristus sudah bangkit minggu kemarin, ayo, bagaimana Paskahnya? Enak ya? Kristus sudah menang. Kristus bangkit dari kehidupan. Sekarang anak-anak diminta percaya kepada Tuhan. Melalui kebangkitannya, anak-anak akan mendapatkan apa yang anak-anak minta. Adik-adik akan mencapai seluruh cita-citanya. Semua punya cita-cita kan? Ayo, ya, siapa yang nggak punya cita-cita? Aduh, nggak boleh. Kalau anak-anak sekolah minggu harus punya cita-cita. Saya mau jadi apa? Mau jadi pendeta. Saya berhasil. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah bangkit. Siapa yang mau jadi polisi? Siapa yang mau jadi tentara? Pasti banyak dong. Siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi perawat? Suster, semua. Yakin nggak anak-anak? Dengan berdoa dan meminta kepada Tuhan, dia pasti akan berhasil. Bagaimana caranya? Percaya dari sekarang. Sekalipun adik-adik belum mencapai cita-cita, tapi dengan percaya kepada Tuhan, cita-cita itu akan tercapai. Baik adik-adik, firman Tuhan kali ini mengatakan kepada kita, berbahagialah dia yang percaya sekalipun tidak melihat. Berdoalah kepada Tuhan, apa yang kita minta, kita akan mendapatkan dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah sahabat kita. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu berkata kepada kami, berbahagialah mereka yang percaya, sekalipun tidak melihat. Kami tahu ya Tuhan, begitu banyak Engkau telah memberikan kata-kata kehidupan kepada kami. Tetapi kami anak-anak-Mu, seringkali tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melalui firman ini, kami mau mengikuti-Mu, kami mau percaya kepadamu, sehingga anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, memperoleh kebahagiaan dan sukacita melalui kebangkitan anak Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang baik di rumah, di lingkungan, maupun di sekolah, bahkan di tempat bermain, dimanapun mereka boleh berada.
Tuhan, Engkau jagai hidup kami. Demi Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, gimana? Masih tetap semangat kan? Tadi kita udah dengarkan khotbah dari Amang Pendeta, ceritanya tentang orang percaya dan adik-adik sekolah minggu yang berbuat baik pasti diselamatkan Tuhan dan masuk surga. Nah, gimana kalau yang tidak percaya ya? Mungkin masuk neraka ya? Nah, untuk itu kita akan masuk ke kreativitas. Adik-adik sekolah minggu di rumah pasti punya kertas kan? Ayo kita siapkan untuk mengikuti kreativitas sekolah minggu. Bahagia dengan guru semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau beriku bahagia di gereja, di bait Allah. La 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 la, lagu Tuhan sungguh indah. La 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 la. Senang, senang, hatiku senang berkumpul bersama di gereja. Bahagia, bahagia teman-teman semua. Senang, senang, hatiku senang berkumpul bersama di gereja. Bahagia, bahagia dengan guru semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau beriku bahagia di gereja, di bait Allah. La 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 la, lagu Tuhan sungguh indah. La 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 la. La 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 la, lagu Tuhan sukacita. Demikian adik-adik sekolah minggu dimanapun berada untuk pengajaran sekolah minggu Dan kreativitas sekolah minggu. untuk minggu ini. Kami mengucapkan kepada adik-adik sekalian dimanapun berada, selamat hari minggu bagi kita semua dan jangan lupa bersukacita. Bahagia. Ku datang ke rumahmu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School.
persembahanku. Happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku. Happy, happy, happy Sunday School. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku.